Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elis Marlia, peserta Latsar CPNS Kabupaten Garut, PPSDM Regional Bandung, Angkatan 17, Kelompok 3. Bersama podcast ini, saya akan menjelaskan tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Pertama, saya akan menjelaskan tentang wawasan kebangsaan. Definisi dari wawasan kebangsaan adalah konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu bangsa akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ada beberapa titik tonggak yang sangat penting dalam sejarah berdirinya bangsa Indonesia. Pertama, berdirinya suatu perkumpulan anak muda di Aula Stopia, tepatnya di Belanda, di mana mereka sepakat membentuk suatu organisasi yang dinamakan Budi Utomo. Organisasi Budi Utomo dibentuk pada tanggal 20 Mei 1908 dan diketuai oleh Budi Utomo. Tujuan dibentuknya Budi Utomo yaitu untuk menunjukkan pendidikan dan kebudayaan Hindia Belanda. Yang kedua, berdirinya Organisasi Perhimpunan Indonesia atau PI yang dibentuk pada tanggal 25 Oktober 1908 di Belanda. Organisasi ini merupakan pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia yang menjadi pelopor kemerdekaan bagi bangsa Indonesia di kancah internasional. Yang ketiga, Kongres Pemuda I yang didirikan pada tanggal 30 April 1926 di Jakarta. Kongres ini dihadiri oleh wakil organisasi para pemuda dari berbagai wilayah di Indonesia. Yang keempat, Kongres Pemuda II. Kongres ini dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Pada kongres ini dihasilkanlah Sumpah Pemuda, di mana tujuan dari Sumpah Pemuda adalah untuk mempersatukan seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, setiap tanggal 28 Oktober diperingati sebagai hari lahirnya Sumpah Pemuda. Yang kelima, terbentuknya BPUPKI, yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 1 Maret 1945. BPUPKI dibentuk oleh Jenderal Kemakici Harada dan diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat. Adapun tujuan dibentuknya BPUPKI adalah untuk menarik simpati rakyat Indonesia agar membantu Jepang dalam usaha perang melawan Sekutu dengan cara memberikan kemerdekaan atau janji kemerdekaan kepada Indonesia. Yang keenam atau yang terakhir, titik penting dalam sejarah bangsa Indonesia yaitu berdirinya PPKI. PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945. Adapun tugas dari PPKI adalah untuk menyusun naskah proklamasi dan menyusun dasar-dasar negara, sehingga berkat adanya PPKI pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Setiap negara perlu memiliki pilar atau konsensus bersama demi keberlangsungan, keutuhan, dan kejayaan bangsa dan negaranya. Di Indonesia juga terdapat 4 pilar atau konsensus dasar yang wajib kita ketahui. Yang pertama adalah Pancasila. Dinamakan Pancasila karena terdiri dari 5 sila atau dasar yang merupakan falsafah atau ideologi negara Republik Indonesia. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan landasan yuridis negara Indonesia. Yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan semboyan dari negara Indonesia yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Dan yang terakhir adalah NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena Indonesia mempunyai banyak sekali pulau dan bentuk negaranya republik, maka Indonesia membentuk suatu kesatuan yang diberi nama NKRI.
Untuk membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lainnya, Indonesia juga memiliki 4 identitas yang merupakan tolak ukur atau pemersatu NKRI. Keempat identitas tersebut antara lain, pertama adalah bendera. Seperti yang telah kita ketahui bahwa bendera negara kita adalah bendera Sang Saka merah putih. Yang kedua, lambang negara. Lambang negara Indonesia adalah burung Garuda. Yang ketiga, bahasa Indonesia, yaitu sebagai bahasa pemersatu bangsa. Yang keempat, lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan Indonesia adalah lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh W.R. Supratman. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai bela negara. Sebelum memahami nilai-nilai bela negara, kita harus mengetahui apa itu bela negara. Bela negara adalah tekad, sikap, perilaku, dan tindakan warga negara yang dijiwai oleh kebanggaannya terhadap NKRI dalam menjaga kedaulatan negara, keselamatan bangsa dan negara, serta keutuhan wilayah Republik Indonesia dalam menjamin keberlangsungan hidup bangsa dan negara dari berbagai ancaman. Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara salah satunya dilaksanakan melalui pendidikan kewarganegaraan dengan pembinaan kesadaran bela negara dengan menerapkan nilai-nilai bela negara. Adapun nilai-nilai bela negara tersebut diantaranya yang pertama, cinta tanah air. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, setia pada Pancasila. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Yang kelima, memiliki kemampuan awal bela negara. Adapun contoh implementasi bela negara yang kita lakukan sebagai bagian dari ASN antara lain, pertama, melakukan pengabdian yang tulus untuk negara. Yang kedua, melaksanakan tugas secara profesional. Yang ketiga, memegang teguh ideologi Pancasila dengan memberikan contoh bagi peserta didik pada khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya dalam pengamalan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, memberikan pelayanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, dan santun. Dan yang terakhir, meningkatkan kompetensi dan wawasan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Demikian penjelasan mengenai mind map tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.